Ya, oke lah, masih di podcast gua dan gua bareng sama Mas Yuda lagi, Yuda Pratama. Mas Yuda nih gimana ya? Banyak sih yang harus diceritain sebenarnya. Kalau mau ngobrol Mas Yuda tuh banyak macam-macam. Mau cerita tentang apa? Tentang aktivitasnya dia, hobinya dia, atau kelakuannya dia. Kelakuannya dia. Jangan kelakuan jangan ya. Oke, Mas Yuda nih, gue pengen tahu banget nih. Lo kenapa sih milih dunia perfilman sih? Gue awalnya gue juga nggak ini ya, tapi gue ikut tes dulu waktu gue lulus SMA tuh gue ikut tes minat dan bakat. Minat dan bakat, ya. Terus hasilnya tuh, seingat gue ya, itu kerja gue itu cocok yang di air. Ya, ada unsur teknis dan seni. Oh, kayak gitu ya. Nah, jadi gue memilih kayaknya apa ya? Kayaknya gue di film ada teknis dan seni. Terus gue masuklah ke IKJ. Oh, oke. Terus IKJ. Gue masuk ke IKJ, terus gue milih major gue penata kamera. Penata kamera. Yeah. Nah, itu dia tuh. Orang masih belum paham tuh antara penata kamera, terus ada yang sebut kameramen, dan sekarang ada yang namanya director of photography. Itu apa sih yang membedakan itu sih? Ya sebenarnya sih mirip-mirip ya, tapi lebih gini. Lebih kalau kameramen biasanya dia kamera person ya, personal aja. Dia sendiri gitu. Sendirian, ya, bukan ngetim. Bukan ngetim. Tapi kalau di OP itu director of photography itu biasanya lebih kepada di film dan dia membawahi beberapa kru gitu ya. Ada kamera asisten, ada kamera operator, kamera asisten. First kamera asisten, ada second kamera asisten, ada kamera boy, rapper, leader, nah itu ada gaffer, segala macam itu dan tanggung jawab dia komplek. Karena kalau kameramen ya udah dia lebih kayak kamera person di TV segala macam. Sedang ngambil gambar aja gitu ya? Ya lebih kayak untuk liputan atau lebih apa gitu. Tapi kalau di film dia dengan punya tanggung jawab yang lebih berat dan juga dia bisa maintenance banyak equipment yang lebih banyak, orang yang lebih banyak, lebih kompleks lah. Kalau DP ini biasanya untuk film ya. Oke. Jadi ketika disebut DOP itu memang ada tingkatannya nggak, dari mulai mana dulu gitu loh? Dulunya ya karena mungkin gue bersekolah di sekolah film ya. Yeah. Jadi ya kita ngurut lah dari bawah gitu. Kita ngurut dari bawah artinya mulai dari lighting man magang ya, kita gulung kabel, jadi lighting man, terus naik lagi. Lo pernah gulung kabel juga? Pernah banget gua. Jangan mahasiswa lo ya. Jangan mahasiswa ya, gulung kabel gitu kan ya. Pernah ditipuk-tipukin nggak? Pernah kena tripod nggak? Pernah dilempar tripod nggak lo? Enggak sih. Biasanya anak-anak yang baru-baru tapi dulu agak mungkin lebih disiplin karena dulu kita masih zamannya film ya, film seluloid. Jadi kita agak lebih disiplin waktu syuting gitu kan, kalau nggak boleh ada kesalahan, memperkecil kesalahan segala macamnya. Itu sih yang mungkin bedanya antara dulu sama teman-teman yang sekarang gitu. Sekarang lebih ya harusnya sih enggak sih, tapi mungkin lebih lunak karena habis syuting bisa langsung lihat. Kalau dulu kan enggak, itu kan kecuali kita pakai lensel gitu ya. Terus kayak sekarang kamera asisten bisa jauh-jauhan dari kamera karena dia bisa pakai wireless gitu kan. Kalau dulu kan benar-benar kita di sebelahnya operator kamera atau CDP-nya, kita menjadi fokus bulan benar-benar di sampingnya dia. Kalau salah ya juga gitu ya. Tapi lu udah pernah ngalamin semuanya, ngerasain semuanya, gulung kabel ya, ngangkat lampu, kan lampu film gede-gede tuh. Iya. HMI segala macam kan gede-gede tuh. Oh tuh. Dulu malah kalau gua magang di senior sekecil itu gimana ngangkatnya? Itu godam gua sebenarnya. Ada tekniknya loh, kayak gitu ada tekniknya ya? Ada lah, harus ada gitu. Karena lampu kita berat-berat kan, lampu kita berat-berat yang 4 kilo gitu kan, 6 kilo. Nah ini dulu malah kalau kita magang di senior bukan dimanja. Justru yang ketahuan gitu ya, yang mana dari IKJ, yang ini. Ya udah
4 kilo ke atas yang angkat mereka. Yang redhead, yang kecil-kecil itu yang blonde 575 itu yang angkat. Ino gitu. Ya, itu yang angkat Ino Lightning beneran ya. Itu angkat yang gitu-gitu mereka kalau syutingnya lantai 4 suruh naik tangga, udah habis lah. Habis lah ya, ya. Tapi ya kalau nggak kayak gitu nggak bisa ngalamin yang namanya proses kan ya. Iya dong, nggak ngerti dong. Oh, kadang-kadang kita kan, gulung kabel, jadi kita bisa negor gitu kan. Iya. Lo salah tuh gulung kabel kayak gitu tuh. Dikira kita nggak ngerti kali ya. Lo kan pengalaman lo, pernah gulung kabel gua gini-gini kan gitu kan ya. Iya. Terus gini deh mas, ya kan lo, gua kenal lo kan udah mulai saat lo bikin film-film dokumenter nih, ya kan? Film dokumenter gue, orang kadang-kadang nggak paham gitu loh. Dokumenter tuh apa? Kadang-kadang dokumenter tuh ngambil gambar gini. Wedding aja dianggap dokumenter. Wedding aja sehingga orang yang kameramen wedding nganggapnya bisa ngambil dokumenter. Sebenarnya yang sepengertian di dunia perfilman tuh dokumenter tuh apa sih? Ini masuk teori dikit ya? Iya, teori dikit ya, Bapak. Lo kan dosen, nggak apa-apa. Sebenarnya dokumenter itu dokumentasi yang disusun berdasarkan struktur film dan ada subjektif si pembuat. Jadi kalau struktur film kan ada maunya pengenalan tokoh, ada problemnya, ada anti klimaks gitu ya. Itu disusun berdasarkan itu dan juga ada subjektif si penonton. Nah, kalau kita ambil tadi lo bilang wedding gitu ya. Itu kan nggak ada subjektif kita ambil aja apa adanya si wedding itu kan dari mulai malam apa itu namanya dokumentasi ya, betul. Nggak ada subjektifnya. Kalau kita syuting katakanlah Jakarta ya, kita syuting Jakarta seadanya itu dokumentasi. Tapi kalau dokumenter ada subjektif kita, namanya Jakarta sisi baik atau Jakarta sisi buruk, itu kan shotnya udah beda. Kalau Jakarta sisi baik lu ambil maunya gedung-gedung tinggi, kita ambil maunya perputaran uang gitu kan, kemegahan, kemewahan gitu ya. Ketika kita ambil kadang-kadang Jakarta sisi buruk mungkin ada macetnya, polusi gitu banjir, kan. Ya. Nah, banjir itu udah beda dong shotnya. Ada subjektif kita sebagai pembuat itu masuk ke dokumenter. Oke. Jadi pembuat dokumenter nggak bisa juga sembarang orang juga kan? Gitu ada ininya nggak? Apa mereka itu para dokumenter ini bersertifikasi atau gimana tuh? Ada nggak kayak gitu? Ada sertifikatnya kayak ada kan? Kita ada komunitas juga di ada asosiasi sih komunitas. Asosiasi ya? Asosiasinya di Indonesia ini asosiasi dokumentaris Nusantara ADN. Nah, gua anggotanya juga, anggotanya dan ada sertifikasinya juga. Kemarin ada termasuk gua juga beberapa udah disertifikasi lah sebagai dokumentaris. Karena untuk supaya nggak banyak kesalahpahaman lah mana dokumentasi, mana dokumenter dan juga dokumenter juga bisa hidup, bisa bisa terus berkembang gitu loh. Nggak kalah menarik dengan film drama. Oke. Ya kan ini dokumenter itu kan berbagai macam aktivitas yang bisa diambil ya. Maksudnya gue paham banget lo sebagai DOP atau sebagai penata kamera itu pasti banyak nemuin yang namanya hal-hal yang di lapangan pasti agak beresiko. Yang gue pikir gini, lo itu kan bisa semuanya dalam artian lo bisa ngambil gambar mau di darat, di udara aja lo pernah kan ngambil dari atas helikopter kan lo ya ngambil. Tapi sekarang udah pakai drone ya, dulu mah masih pakai helikopter dulu, dia loncat-loncat di helikopter. Yang gue tanya ini, kok lo lebih seneng mengambil gambar underwater ya? Lo bisa sampai terjun jadi penyelam itu gimana ceritanya? Kalau ambil gambar underwater sih bukan artinya gue jadi lebih seneng sih, karena emang kan rezeki gue dari situ aja kali ya. tapi gini loh, nggak semua orang kan DOP kameramen tuh bisa mengambil gambar underwater. Karena dia kan harus direct sendiri kan, nggak semuanya. Emang ada saudara yang ikut nyelam juga kan? Nggak ada kan? Ya. Iya dong, berarti kan dia mendirect untuk mewakili director, nanti saudara mengambil gambar dalam air. Itu kan juga kalau nggak punya test of art tuh, apa tuh? Ada sih beberapa saudara juga yang penyelam juga sih, ada gitu ya, gue kenal juga. Cuman emang awalnya kan emang gue karena gue pertama kali bikin
komen. Mungkin ini agak mundur sedikit ya. Dulu waktu gue mau lulus sekolah, kalau nggak salah 2004, itu pertama kali gue bikin film dokumenter. Itu tentang waktu ada tragedi tsunami di Aceh. Iya. Waktu itu gue diminta jadi volunteer. Gue izin sama dosen. Karena itu mendekati gue lagi mau ujian kan. Dosen gue bilang gini, ya udah kamu boleh, ini misi kemanusiaan, tapi satu syarat, pulangnya kamu harus bawa film buat kita. Jadi memang di sana juga tugas gue memang mendokumentasikan gitu kan. Akhirnya gue mendokumentasikan, terus gue edit juga sendiri menjadi sebuah dokumenter. Terus kira-kira apa sih yang diperlukan, bantuan apa yang diperlukan pada saat itu yang benar-benar gitu kan. Terus yang orang nggak tahu, kadang-kadang orang semua nyumbang baju gitu. Baju, makanan, ya. Padahal ada kayak gini, contohnya ada ibu-ibu atau wanita-wanita yang udah akhir balik ya. Nah itu kan dia datang bulan gitu kan. Itu nggak ada pembalutnya. Nah itu kan kadang-kadang orang nggak kepikiran ke sana gitu. Nah waktu itu hal-hal kayak gitu yang gua angkat, bahwa ini mereka butuh ini juga gitu. Jadi lo ngambil gambar hal kayak gitu ya, yang sebenarnya hal kecil tapi sebenarnya pengaruhnya gede dong. Karena kan orang nantinya kan ngirim baju aja, ngirim makanan, susu gitu kan, tapi nggak sampai ke sono gitu kan. Ya ada hal-hal lain gitu, hal-hal minor yang sebenarnya nggak kalah pentingnya gitu dalam ini. Nah kayak gitu terus gue bikin, terus gue kok jadi ya bukannya, tapi gue ada 2 guru lah yang berpengaruh dalam karir gue. Ya ada Mas Bambang Supriyadi, dosen gue, terus ada juga beberapa senior gue kayak Mas Samir gitu ya, Bang Bandi. Nah itu Mas Samir gue banyak belajar dokumenter dari beliau. Terus gue karena gue jadi senang sama dokumenter, gue merasa gue lebih bermanfaat gitu ya ketika bikin dokumenter. Ya gue jadi lebih banyak berkecimpung di dunia dokumenter. Nah satu hari gue lagi bikin dokumenter di Aceh. Itu belum nyelam tuh ya berarti ya? Belum. Di Aceh itu gue gue dokumenter itu tahun baru. Itu gue sama Bu Christine Hakim. Nah tahun baru itu, menjelang tahun baru itu, tiba-tiba kita lagi duduk istirahat, lagi mau menikmati istirahat kita menjelang tahun baru lah. Waktu itu di Sabang. Nah, ada bule datang, terus ngobrol sama kita. Dia habis nyelam, ngobrol tentang selam. Terus kita pelanggar gitu kan, terus dia nyadar, sorry deh, lu berdua penyelam bukan? Lu nanya gitu, bulenya nanya gitu ya? Iya, gue. Ke Bu Christine gitu ya, gue mau Bu Christine. Bukan, lu bukan, tapi lu berdua orang Indonesia. Iya, wah gila katanya. Gue gak bisa ngebayangin, lu orang Indonesia gak bisa nyelam, sama juga kayak lu punya Ferrari di garasi, lu gak bisa nyetir. Karena kita semua dari seluruh dunia di Indonesia buat nyelam gitu. Sementara orang Indonesia gak nyelam. Dia bingung, gue bilang, bener juga nih orang. Wah ini bener juga nih si bule nih. Terus gue bilang, wah kayaknya saya pulang dari sini pengen ambil sertifikat selam deh. Iyalah, lu selam lah. Nah waktu itu juga gue kamar asisten waktu itu. Diopinya Mas Amir kebetulan nyelam. Nah gue nanya lah sama Mas Amir gimana caranya gini. Pas pulang gue ambil sertifikat menyelam itu ya. Sertifikat menyelam open water, terus berlanjut gitu. Oh gitu, jadi awal mulanya kayak gitu ya kan, karena merasa ditanya sama bule. Main juga tuh kan. Iya didorong gitu ya, itu berarti hal-hal jadi pertanyaan itu adalah ketika lo memadukan antara menyelam sama ngambil gambar nih. Nah itu yang gue bilang itu, lo kan menjadi matanya sutradara ketika lo ngambil gambar underwater. Nah berarti kan harus punya tes juga kan untuk yang ngambil gambar ini. Oh ini nggak pas ini. Nah itu gimana tuh kalau di dalam itu? Karena sutradara akhirnya kan mempercayakan sepenuhnya gitu kan. Iya. Kadang-kadang gue minta ya kita mesti nangkep banget ya apa yang yang diinginkan oleh sutradara, baik itu di adegannya maupun di yang dibutuhin lah, karena banyak sekali ini kayak apalagi kalau berhubungan dengan alam, artinya
kita pengen dapetin si pemain main-main sama penyu. Kalau kita ketemu penyu. Ya kalau ketemu penyu iya. benar. Kalau enggak apa plan B-nya, apa plan C-nya. Oh iya itu dia. Ini yang mau didapat apa sih? Esensi yang mau didapat enggak, dia sebenarnya pengen bermain-main dengan alam bawah air. Oh ya udah, ketika gue ketemu momennya table coral yang bagus, atau gue ketemu spesies-spesies lain yang juga menarik, yang menarik ya gue bisa menggantikan itu. Tapi yang paling susah juga kalau di dalam film drama ya, challenge-nya adalah komunikasi sih. Komunikasi, ada banyak orang bilang gini, ini adegannya gampang mas, adegannya cuma kelelep doang. Kelelep doang, tapi kan nggak semudah itu. Kameranya harus dari mana, segala macam ya, gitu nggak? Adegan kelelep itu adegan paling susah. Tapi orang kan gampang tinggal kelelep doang. Apalagi anak kecil gitu ya. Itu kan kita kalau adegan begini, pasti hidung kita kesedap. Iya benar. Sedap gitu. Masukkan itu ya benar. Iya, kena air ya kita pasti udah gak nyaman gitu kan. Kalau kita pakai masker gitu kan ya enak lah gitu kan, kita mau gimana begitu kita kadang-kadang dituntut kan, sering dituntut itu kan adegan-adegan pakai baju kayak gini. Kita aja yang penyelam pakai baju gini nyelam gak nyaman. Gak nyaman gitu, benar kan? ya. Ada baju SMA, ada yang pakai gaun. Iya benar. Itu makanya mesti ada workshop sih. Kalau film-film itu biasanya gue minta ada workshop. Sebelum syuting kita workshop dulu, jadi pemain udah biasa tahu gitu loh. Nah, betul juga tuh kan, apalagi kan kalau misalnya syuting di suatu tempat yang itu suasananya diambil malam hari pula dan dingin pula, misalnya di puncak lah misalnya. Iya. Itu lo pernah ngalamin gitu? Pernah banget. Pernah ya? Waktu itu film Hafalan Sholat Delisa. Hafalan Sholat Delisa, oke. Oh yang tsunami, yang tsunami ya? Yes, sutradaranya Mas Sonido Kasak. Itu gua nyelam di Hotel Seruni di puncak gitu, sampai jam 3 pagi adegannya anak kecil. Dan itu dingin banget dan gua aja pakai selain gua pakai wetsuit, padahal wetsuit itu bisa nahan dingin ya, gua pakai jaket lagi, jaket selam. Nah kebayang dong pemainnya anak kecil gitu kan. Iya, dan nggak pakai, iya benar. Jadi itu tuh, dan yang ketiga itu bisa kalau kena tekanan dingin bisa kalau itu hipotermia tuh. Iya, bisa hipotermia, makanya kita selalu siapin kayak teh panas, hangat segala macam, dan kita lihat ketika dia bibirnya udah mulai biru pasti kita break dulu karena kan bisa tiba-tiba dia jatuh sakit ya gitu. Itu sih ya. Apa yang lo rasain waktu pas lo ngambil gambar itu? Dingin banget tuh. Dingin banget dan gue udah bego pakai bego sih kayaknya. Tapi gak bisa mikir bro. Gak bisa mikir. Kayak ketekan gitu. Itu kan habis itu dive kan. Kita kan kalau di kayak gini lah, ini kan dari komputer ya. Iya jam gue. Ini kita kan hitung kedalaman. Di bawah impian kan, gitu kan. Maunya berapa meter di bawah permukaan laut. Nah kalau kita nyelam di atas kan dia altitude dive jatuhnya. Iya betul. Nah itu berbeda juga gitu. Pernah juga gue nyelam di, gue jadi bagian tim kamera underwater. Itu ada satu syuting di Kaliurang, di kali gue nyelam syuting di kali. Iya. Bukannya itu visibilitasnya nggak terlalu kelihatan kalau syuting di kali. Kali ini sih kebetulan jernih gitu. Terus gue nyelam berempat gitu. Gue asistenin tuh. Ada senior gue. Terus ada gue instruktur gue sebagai safety divernya. Jadi posisi gue safe banget karena gue ada dua instruktur gue lah, kepercayaan gue ikut semua gitu loh. Sudah kita waktu baru datang dari Jakarta mendarat, sore ini kita cek ke dalam tuh. Kok badan gue agak geleng-geleng kan? Iya, agak oleng. Iya, gue nyender di batu di bawah kan. Di dalam. Iya, di dalam gue nyenderan itu di batu kan. Terus gue lihat umpan-umpan nyender. Berarti gue bukan gue doang. Yang lainnya juga nyender juga. Yang lain nyender doang, ini emang itu adaptasi gitu. Itu kenapa tuh bro, sampai kayak gitu loh? Ya mungkin karena setelah lo keluar kan pasti lo evaluasi kan, diskusi kan. Iya bisa jadi karena kita capek juga, terus itu dingin. Oh lah, karena langsung kali lo ya? Lo datang langsung terjun ya? Capek, terus di ketinggian juga, dingin gitu kan. Jadi adaptasi semua gitu kan, kok geleng-geleng gitu ya udah. Nyender gue pikir gue doang. Gue nyender aja sendiri. Gue ngeliat
kanan kiri, gue semuanya nyender sama. Seru juga itu dulu. Oke bro, nih yang terakhir nih, gue pengen nanya lo kan, kaitannya sama mereka-mereka yang ingin memulai membuat dokumenter, ya kan? Kalau lo kan udah bukan sebagai pembuat dokumenter secara lo sebagai DOP, karena lo juga bisa jadi sutradaranya di dalam pembuatan dokumenter itu kan. Beberapa kali kan lo jadi sutradara untuk hal itu. Nah, bagi mereka-mereka nih, apa sih yang tips-tips yang mungkin tips misalnya ngambil gambar di dalam underwater, apa yang perlu dipersiapkan? Kan itu yang paling ini. Yang pertama pasti berlicense ya kalau underwater ya. Berlicense ya. Berlicense dulu, bagusin dulu filmnya. Oh, license-nya dari mana berarti ya? Banyak sih sekarang apa namanya ada dive center gitu ya. OSI bukan ya? Persatuan Selam Indonesia ya? OSI ya. Kan sekarang ada banyak, ada PEDI, ada NAU, ada SSI segala macamnya. Kalau gue CMAS kan, khusus CMAS. Nah, pertama itu, terus ilmu tata fotografi di atasnya atau sinematografi di atasnya dimumpuniin dulu. Karena kalau di atasnya belum mumpuni, dipindahin ke bawah makin berantakan nantinya. Sebenarnya sama aja sih. Kita cuma pindahin komposisi cahaya segala macam yang kita lakukan di atas gitu kan. Pada prinsipnya kan sinematografi itu kan merekam gambar dan gerak dengan cahaya. Sama aja sih di bawah juga kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang di bawah itu kita nggak, kadang ikan segini, kita nggak tahu komposisinya. Begitu ada orang masuk, katanya orangnya cuma segini, ini kan gede banget gitu kan. Iya benar, komposisi ya. Iya, perbandingan juga gitu, seberapa besar sih ini gitu, kita nggak kebayang kayak gitu kan. Ada karang yang sama cuma segini dan karang yang persis tapi segede ruangan ini gitu kan, kayak gitu. Terus di bawah juga ada yaitu visibility, ada karang, ada arus gitu kan. Nah ini kita mesti kayak gimana, matahari dari mana. Lo nyelam gitu kayak gitu diikat pakai tali nggak sih? Enggak ya, berarti emang benar-benar ini. Ngambing. Enggak, bukan. Maksud gue kali tersesat nih. Ke bawah arus kan bisa aja ke bawah arus. Lo biasa nyelam tuh di daerah mana sih? Sorry. Lo nyelam dari daerah mana? Yang lo favorit banget dah selama ini yang di Indonesia ini, lo favorit di mana? Nyelam? Komodo. Bukannya bagus Raja 4 ya? Bagus juga, bagus. Sampai semua dive set Indonesia punya keindahan ya. Iya, keindahan masing-masing. Ketika lo senengnya apa gitu, kayak kalau lo senengnya maunya. Kenapa lo suka di Komodo tuh? Harusnya keras, jadi gue drifting. Oke. Gue jadi ngikutin arus aja gitu kan, drifting kayak naik eskalator. Cuma lo males. Lo nyelam tapi lo pengennya ke bawah arus gitu kan. Terus ada spot, ada beberapa spot gitu ya, kayak di siapa yang gue masuk di situ ya gue keluar di situ lagi. Artinya gue gak kemana-mana, gue cuma masuk duduk sampai tangki gue habis ya gue naik lagi gitu, kayak gue kayak di jalan. Lo terus di dalam ngapain kalau cuma duduk doang, nongkrong? Gue berasa di jalan Sumenep naik. Kan gue gak capek, gue cuma duduk aja nanti gitu kan. Enak, gue dari ya Raja 4 keren, kita ngeliat schooling gimana-mana segala macam. Kemudian di Komodo juga ada beberapa site yang oke. Untuk dari semuanya yang pernah gue masukin, gue tetap balik lagi ke selalu yang bikin gue kangen ya Komodo. Komodo ya. Gue juga kangen sih. Komodo iya. Ada orang teman gue senengnya ke Lembeh gitu, dia ngambil karena dia seneng fotografi makro. Gue senengnya ke ini, ke Pink Beach. Pink Beach ya. Pakai celana boxer. Iya, karena gue celana boxer warna pink ya. Ya guys, Pink Beach nih. Ya gitulah, asli banget deh. Gue pengen ngobrolnya lama banget karena kalau sama Mas Yuda banyak pengalamannya, banyak cerita yang seru ya. Tapi kita nggak cukup kali ini, ntar kita sambung lagi deh pokoknya. Kalau Mas Yuda ceritanya banyak dan pengalamannya lebih banyak bisa diceritain buat temen-temen gue yang pengen tahu tentang dokumenter ataupun dengan pengambilan gambar di dalam air atau underwater ya. Oke, sampai sini dulu Mas Yuda. Nanti kita ketemu lagi. Salam sehat buat kalian semua. Oke.